sore sahabat Humas Polda Papua. Salam. Saya Brigpol William Ireu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku harus tetap ditegakkan pasca kerusuhan di Dogiai yang terjadi pada Sabtu lalu. Kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiai tidak hanya menghanguskan rumah-rumah, truk, dan fasilitas umum, tapi juga memakan korban jiwa yakni seorang yang bekerja sebagai penjaga kios. Jenazah korban ditemukan tim gabungan di Kampung Ikebo, Kabupaten Dogiai tidak jauh dari rumah korban yang telah dibakar massa. Korban ditemukan terkubur dengan tidak layak pada Minggu 13 November sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Aparat gabungan TNI Polri kini telah melakukan penyisiran untuk mencari 5 orang yang belum ditemukan. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri saat ditemui di Jayapura menegaskan pihaknya untuk segera menangkap pelaku pembunuhan tersebut dan penegakan hukum harus ditegakkan sehingga masyarakat tidak main hakim sendiri. Dogiai, saya telah mengirim tambahan perkuatan BRIMOB. Kami di sana itu sebenarnya ada 3 peleton BRIMOB. Yang sebenarnya 3 peleton BRIMOB, yang 1 dari Satbrimob Papua, yang 2 itu BKW yang kami sudah kirim. Saya minta untuk tangkap pelaku pembunuhan. Penegakan hukum harus dilakukan sehingga masyarakat tidak main hakim sendiri. Laka lantas jangan dijadikan momen untuk merusak atau membakar, bahkan membunuh orang lain. Sehingga saya memerintah mereka untuk datang menetralisir semua keamanan sana dan mencari para pelaku kejahatan itu. Kerusuhan yang terjadi pada Sabtu 12 November lalu dipicu oleh kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang anak berusia 5 tahun bernama Noldi Go meninggal dunia di Kampung Ikebo, Kabupaten Dogiai. Syukuran HUT BRIMOB ke-77 yang dilaksanakan Polda Papua di Hotel Suni Abepura pada Senin pagi. Dalam acara itu Kapolda berpesan agar meningkatkan kompetensi dan jaga soliditas dengan TNI. Acara syukuran yang mengusung tema Setia Berani Ikhlas Berbakti untuk negeri ini dihadiri langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri, Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdhani Hidayat, dan pejabat utama Polda Papua. Dalam sambutannya, Dansat Brimob Polda Papua Kombes Pol Budi Satrijo mengatakan bahwa di momentum perayaan HUT BRIMOB yang ke-77 ini menjadi sebuah momentum bernilai strategis bagi penguatan solidaritas dan sinergitas tidak hanya bagi Korps BRIMOB namun juga dalam lingkup yang lebih luas yaitu Polri, TNI, dan segenap pemangku kepentingan yang terkait dalam menghadapi tantangan dan ancaman keamanan di masa mendatang. Korps Polri adalah kesatuan yang lahir, tumbuh besar, dan dewasa bersama dengan perjalanan perjuangan bangsa Indonesia pada setiap etapenya dimulai dari para anggota Tokobetsu Kaisen Sutai. Satuan kepolisian khususnya bersenjata yang berjiwa nasionalis di bawah pimpinan Inspektur M. Yasin yang menyambut panggilan berjuang kemerdekaan dengan menjelma menjadi polisi istimewa hingga kini sebagai bagian dari unsur pelaksana utama. Fungsi kepolisian dalam hal penanggulangan gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi, artinya sejak kelahirannya Korps BRIMOB memang selalu berada dan menjadi bagian dari dinamika perjuangan bangsa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui ketika puncaknya perayaan ulang tahun BRIMOB dilaksanakan bersama dengan panggilan tugas untuk memastikan keamanan dan keselamatan perhelatan internasional berupa pertemuan puncak Forum Kerjasama Ekonomi G20 di Bali. Sementara itu, Kapolda Papua menyampaikan kepada seluruh personel Korps BRIMOB Polda Papua untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan saat bertugas, jalin solidaritas internal dan eksternal bersama TNI.
dan juga menjaga jangan ada gangguan keamanan sekecil apapun, terlebih yang dapat menarik perhatian dunia. Jaga wibawa bangsa Indonesia sebagai tuan rumah dan tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman. Peringatan HUT Korprimob Polri tahun ini dengan tema Setia, Berani, Ikhlas Berbakti untuk Negeri. Dengan semangat tema HUT Brimob, saya harapkan jajaran Korprimob Polri senantiasa berpegang teguh kepada panji, rela berkorban, berhati bersih, serta siap mengerahkan segenap tenaga, pikiran, dan jiwa raga untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana moto pengabdian, jiwa ragaku demi kemanusiaan. Mari kita jadikan momentum peringatan HUT Korprimob Polri ke-77 tahun 2022 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, saling menghargai satu sama lain, mengisi keberhasilan dengan menjadi panutan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan seterusnya. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai jiwa raga demi kemanusiaan sebagai inspirasi dalam setiap langkah hidup dan kemajuan Korprimob Polri ini. Dirgahayu Korprimob Polri, negara hadir, negara tidak boleh kalah, negara Brimob untuk Indonesia. Operasi Damai Kartens melalui tim medis Binmas Noken Polri memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Pelayanan kesehatan merupakan rutinitas yang diberikan kepada masyarakat setiap harinya, berupa pengecekan hingga pengobatan gratis, guna memberi kesehatan bagi kehidupan masyarakat. Ibda Dr. Richard Hudson dalam kesempatannya mengatakan bahwa pihaknya akan terus menggencarkan program Keladi Sagu di Kabupaten Puncak, dengan harapan ke depan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pada kesempatan ini, pihaknya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kampung Kago. Setelah melakukan pemeriksaan, diketahui banyak masyarakat yang mengalami sakit demam, sehingga kami memutuskan untuk memberikan obat dan vitamin, serta mengimbau masyarakat untuk menjaga makan dan pola hidup yang sehat. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.